sekelas menteri. Yang salah siapa? Apakah Pak Prabowo yang salah memilih pembantunya, atau salah kita bersama? Ternyata jika disaring semua menteri-menteri yang ada sampai wakil menterinya, sama Menko yang itu malas belajar. Sarjana sejarah aja kualitasnya seperti inilah, apalagi lainnya. Siapa Habib Ali Al-Habsyi Kuitang itu siapa? Rumah samu wangsa Indonesia Raya kan mengagukan, wah jasanya Habib Ali Kuitang ketika Bung Karno menginap di kamu nggak tahu. Habib Ali Al-Habsyi Kuitang itu dapat 2 penghargaan dari Belanda karena perjuangannya dalam membela kepentingan Belanda. Di sisi yang lain, ulama-ulama Banten sana tertindas nasibnya. Pak Kiai, tolong buktikan satu saja kesalahan fatal pada bukunya Habib Hanif DKK yang dapat kami jadikan bukti buku tersebut penuh tipu daya dan kebohongan. Baik. Buku Keabsahan Nasabah Alawi membongkar penyimpangan pembatalnya. Penulis tim pengawal Persatuan Umat, ya. Itu 300 lebih kesalahannya. Ada yang ringan, sedang, dan berat. Saya dikirimi dan terbukti bahwa As-Sayyid Ali Al-Asqar An-Nazuk itu wafat pada tahun 327 Lil Hijrah di Baghdad. 327 ini. Tufiya am 327. Ini manuskrip keluarga Ali Al-Asqar. Ya, kelihatan nggih? 327. Orang yang sudah meninggal tahun 327 Hijriah, tapi pada tahun 461 masih bisa menerima riwayat. Ayo, coba dipikir. Dipikir bareng. 461. Wong sudah wafat 327. Iso urip maneh tahun 461 ya. Iki film kong di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita bertemu lagi di channel ini. Jadi tanpa berpanjang lebar, mari kita simak dulu penjelasan dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram. Amma ba'd. Yang kami hormati para alim, para sepuh-sepuh, bini sepuh semua, para kiai, seluruh rakyat Indonesia, semuanya yang sama dengan agama saya ataupun yang di luar agama saya, sesama umat manusia, sesama warga negara, kami senantiasa menjamin dan menjalin untuk berhubungan baik, ukhuwah basyariyah insaniyah, ukhuwah watoniyah, bahkan ukhuwah imaniyah dan islamiyah. Mari kita merajut tali persaudaraan ini dengan tanpa merendahkan antara satu agama dengan agama lainnya. Kalau kita mau menggali informasi dari agama yang bukan agama yang kita yakini, ya maka kita harus dengan cara yang arif dan bijaksana. Tidak boleh
merendahkan, oh ini agama ini neraka, sesat, dan seterusnya. Ini akan tidak membuat suasana lebih damai, lebih tenang dan aman serta nyaman dirasa. Kami tetap menghargai perbedaan yang ada, karena kepala sama tumbuh rambutnya, tetapi isinya bisa berbeda-beda. Para pemirsa dan saudara-saudari semua, semoga senantiasa bertambah kualitas kebahagiaannya. Salam takdim dari kami untuk panjenengan sekeluarga, diiringi dengan doa permohonan kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah senantiasa memberikan kelancaran, kesuksesan, diturunkan olehnya kedamaian, keberkahan, dan bahkan kesehatan, disembuhkan dari segala penyakit zahirun wa batinan, diberikan kelimpahan, keberkahan, keselamatan, selamat dimanapun jua di dunia sampai di akhirat, dan yang terpenting adalah diberikan kebahagiaan, bahagia yang tiada tara dan senantiasa bertambah seiring bertambahnya ilmu pengetahuan yang mengukir memori akal kita, ulul albab atau albab kita, sehingga kenikmatan kebahagiaan tidak sama antara yang berilmu di bawahnya, alias semakin tinggi pengetahuan seseorang akan semakin berkualitas kebahagiaannya pula. Pada malam hari ini kita akan mengupas dengan setengah lugas jelas peristiwa yang terjadi pada acara Hall yang ke-14 Kiai Haji Zainuddin MZ di salah satu pemateri, ya, enggak pengisi utama sebenarnya. Ini kan beliau pas ya menjadi menteri ya, ya didapuk untuk menyambut sambutan tidak terlalu panjang sebenarnya. Sudah kami tampilkan sambutan dari Kang Mas Nusron Wahid, Menteri Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan atau BPN, Kepala BPN, Badan Pertanahan Nasional, yang menyampaikan sesuatu yang tidak sampai pada pemahamannya, yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Akhirnya memalukan. Sekelas menteri memberikan materi tanpa referensi karena minim literasi. Padahal Kang Mas Nusron Wahid itu aslinya S1-nya itu di UI jurusan sejarah. Mbok sejarah Londo, mbok sejarah jin, sejarah setan yang dipelajari itu saya wallahu a'lam kurang mengetahuinya. Sarjana ya UI, kualitasnya ngalang-ngalai santri ikro kiroatin. Sejak kapan Bani Hashim, Alawi itu Bani Hashim? Setiap desa itu ada dedengkotnya, ada wali koryahnya lah, bahasa Arabnya itu. Terus diantaranya yang paling menguatkan bumi ini ya, beliau ngambil referensi dari Ndiba. Dengan dengar sendiri, mari kita simak bersama dengan seksama. Pidato majelis akan punya berkah. Suatu kampung, sebentar ya, kita simak bersama. Nanti dikira kita ini menyampaikan tidak berdasarkan fakta. Fakta ini kami kedepankan demi kejujuran
dan untuk mencerdaskan semua. Maaf, saya setting lagi. Nanti dengan style sendiri setelah usai ngaji live ini. Karena ini penting untuk diketahui supaya anak bangsa ini tidak bodoh selamanya. Dibodohi oleh orang yang seakan-akan itu terlihat bermutu ilmunya, tetapi sebaliknya. Ini. Majelis akan punya berkah, suatu kampung akan punya berkah kalau memenuhi 3 unsur ini. Mauliduhu bi Makkah, lahirnya Nabi itu ada di Mekah. Di sini ada kata-kata Mekah. Mekah itu simbol. Setiap kota, setiap kampung itu ada pundennya, ada dedengkotnya. Dan pundennya Mekah itu siapa? Pundennya Mekah itu adalah Bani Hashim. Bani Hashim di Indonesia ini siapa? Bani Hashim di Indonesia ini adalah Sa'adah Ba'alwi. Ada Habib Ali, ada Habib Muhsin, ada Habib ini semua. Ini sudah, adalah nanti jaringan teruskan sendiri deh. Sekelas menteri yang salah siapa? Apakah Pak Prabowo yang salah memilih pembantunya atau salah kita bersama? Ternyata jika disaring semua menteri-menteri yang ada sampai wakil menterinya sampai Menko yang itu malas belajar. Sarjana sejarah aja kualitasnya seperti inilah, apalagi lainnya. Lebih baik diam, itu emas Kang Mas Nusron Wahid. Kang Mas Nusron Wahid lahir 1973 di Kudus. Madrasah ibtidaiyahnya itu di Mejobo. Mejobo itu sebelah baratnya Bareng. Kalau dari arah Pati itu ya hampir perbatasan. Bisa lewat Cengkal Sewu, Sukolilo Pati. Kalau ke barat itu Prawoto, kalau ke timur itu Kayen. Bisa lewat Pati Kota, Margorejo, perbatasan dengan Bareng. Bareng, Mejobo. Kang Mas Nusron Wahid sanawiyahnya di Al-Qudsiyah, Kudus Kota, Menara. Ya saya akui lah masalah agamanya beliau ya dasar landasannya itu kuat. Nama Nusron Wahid itu sendiri kan banyak orang yang belum paham. Dikira ini seperti Abdurrahman Wahid, Yeni Wahid, dan lain sebagainya, Yai Solahuddin Wahid. Padahal tidak ada hubungannya sama sekali. Cuma dengan di akhir nama Nusronnya itu ada Wahidnya, ini akhirnya dapat keberkahan dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Di awal karirnya ketika di PMII sampai seterusnya di partai itu ya gayanya itu niru Gus Dur. Ya kan gitu juga ya. Ya kadang selengean gitu. Ya yusarul mar'u ma'aman ahabba atau anta ma'aman ahbabta ya. Orang itu gaya pemikirannya, ya bicaranya, ya perilakunya itu sesuai dengan idolanya. Termasuk beliau mengidolakan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Tetapi di akhir kehidupannya sekarang ini ya, bukan akhir hayatnya, bukan akhir kehidupannya sekarang ini ya, beliau masih tersesat dari jalan yang lurus dalam hal pemahaman yang katanya Gus Durian, tetapi justru sebaliknya. Dulu pada waktu masalah Ahok itu Nusron Wahid ini juga membela Ahok ya. Terus akhirnya nasib mujur menyertainya ya berkat doa istrinya, sampai menjadi anggota DPR, lompat kemana-mana dari partai PKB kemana-mana. Sekarang yang terakhir adalah dari Partai Golkar atau Golongan Karya. Hidupnya dipenuhi dengan uang dari rakyat Indonesia. Intinya seperti itu. Yang akhirnya di akhir-akhir ini Kang Mas Nusron Wahid ini belenjani janjinya. Karena apa? Tidak mau memperbaharui pemahaman sejarah yang dia pelajari pada waktu di UI-nya. Oleh sebab itu kami sarankan Kang Mas Nusron Wahid
nyantri lagi di pesantrennya Kiai Haji Madudin Usman, Kresek, Cempaka, Tangerang, Banten, Indonesia. Di Nahdlatul Ulum supaya bangkit keilmuan-keilmuan. Nyantri lagi, nyantri tidak harus resmi karena sudah tua, 50 tahunan lebih usianya. Ya santri kilat. Kilatan, nyantri kilat. Biar ngerti siapa Habib Ali Al-Habsyi Kuitang itu siapa. Rumah samu wong sak Indonesia Raya kan mengagukan, wah jasanya Habib Ali Kuitang ketika Bung Karno menginap di kamu nggak tahu. Habib Ali Al-Habsyi Kuitang itu dapat 2 penghargaan dari Belanda karena perjuangannya dalam membela kepentingan Belanda. Di sisi yang lain, ulama-ulama Banten sana tertindas nasibnya. Ulama-ulama Betawi lainnya ya yang tidak pro dengan menjajah Belanda, ya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, se-Indonesia Raya terlunta-lunta nasibnya, diuber-uber sama Belanda beserta antek-anteknya. Di sisi yang lain, Habib Ali Al-Habsyi Kuitang menerima 2 piala atau 2 medali penghargaan dari dari Belanda. Tidak hanya itu, Kang Mas Nusron Wahid ini kurang literasi, kurang referensi, kurang bisa memahami. Yang diilingi duit dan duit tok. Setelah sambutan di acara hall yang ke-14 Kiai Haji Zainuddin MZ, ya akhirnya ada kebakaran. Ya. Ada bermacam-macam, ada penggusuran salah lokasinya. Sertifikat bisa double tumbuk-tumbuk, sama-sama memiliki hak. Tapi akhirnya tetap eksekusi dilakukannya. Inilah bagian daripada kualitas para penyelenggara bangsa kita. Apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo dulu, seandainya nanti 2030 Indonesia sudah tinggal nama saja, itu ya jangan salahkan beliaunya Pak Prabowo. Karena apa? Ya diisi oleh orang-orang yang tidak berkualitas seperti ini. Menteri Agama malas belajar, Majelis Ulama Indonesia malas belajar, ulama-ulama warathatul anbiya kita, tidak hanya dari Nahdlatul Ulama Muhammadiyah tapi juga dari Al-Wasliyah juga malas menambah, mengupdate pemahaman terbarunya. Bagaimana nasib bangsa ini? Menjunjung tinggi peradaban, mendidik generasi supaya memiliki ketangguhan ilmu pengetahuan. Tapi ternyata digawangi oleh orang-orang yang seperti ini. Saya tidak menyinggung Mensos dan Mendik, ya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah kemarin yang sudah saya bahas. Ini menteri yang lain, Menteri ATR, Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan. Agraria dan Tata Ruang, BPN. Nah, ini karena basic keilmuannya dulu waktu masih di SD-nya, SMP-nya dari jalur agama, ya, sampai SLTA-nya, ya, maka pas pada waktu acara keagamaan, ya, beliau masih membawa background-nya. Ya, tidak disalahkan asalkan sesuai dengan data. Sampaikan sesuai dengan data. Mana ada datanya? Pak Alawi sebagai kekuatan Indonesia disamakan seperti Mekah, Madinah, dan Suriah sana. Lah acara kolnya Kiai Haji Zainuddin MZ, dia bahas Kiai Haji Zainuddin yang seorang ulama pribumi Betawi Indonesia. Lah ya begitu, mau blakrak nang Pak Alawi, salah menisan terus mantep. Bahayanya imam, ya, itu mampu menyesatkan makmum. Tapi makmum sendiri jika mampu untuk munfarid, mufarokoh, maka tidak terkena imbas dari batalnya imam. Tapi kalau ngerti kalau imam itu
batal sholatnya, terus makmum ini masih mengikutinya, ya ikut batal semua. Ketika hati tidak sampai diperlihatkan dalam bentuk ucapan dan perbuatan, maka itu tidak mengapa. Tetapi kalau sudah kadung diucapkan, dilakukan, maka ada konsekuensinya. Di antaranya adalah ya ini, ya, ngomong sehingga sesuai dengan data. Pak Ahlawi masih disanjung-sanjungnya. Bukan berniat untuk membangkitkan rasa kebencian, tidak, tapi meluruskan sejarah. Dari mana sejarah yang dipelajari oleh Kang Mas Nusron Wahid waktu masih di UI dulu, berorganisasi di PMII dulu, ya, 3 tahun berlangsung kajian-kajian tentang sejarah, nasab, taubakot, ya, didukung oleh kiri kanan depan belakang menyamping menyerong oleh ilmu-ilmu pengetahuan lainnya, ilmu-ilmu pengetahuan terkini, DNA, masih belum mau mendengarnya, masih meyakini dengan keyakinan lamanya tentang sejarah Alawi itu. Nah, ini nanti akan membahayakan. Sesat sendiri gak masalah, tapi kalau menyesatkan umat, menyesatkan masyarakat dan rakyat, ini yang paling berbahaya. Seandainya saya menjadi presiden, tak pecat langsung, atau teguran SP1, SP2, SP3, jangan diulangi lagi. Kalau ngomong itu harus berdasarkan data. Ngomong seenake dhewe muruh, mantep kayak ngono mecucu, salah misal. Menganalogikan, ya, perjuangan Kiai Haji Madudin Usman seperti halnya keberkahan yang ada di 3 kota, Makkah, Madinah, Suriah atau Damaskus. Lalu ini yang paling jelekit, ya, Habib itu tidak suka dengan Muawiyah, Kang Mas. Syiah itu paling benci adawah dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Oh, sampaikan Muawiyah, ya itu menurut kamu yang suka berpolitik itu. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah memang seimbang, Mu'tadilah di tengah, ya, yang nggak bela Sayyidina Ali, ya, terus memusuhi Muawiyah, tidak, ya tidak bela Muawiyah, memusuhi Sayyidina Ali, ya tidak, sama-sama berijtihad, ya. Ya mungkin ada benar dan salah di antara keduanya. Salahnya ya ada juga, kenapa melibatkan umat Islam atau sahabat-sahabat hebat pada waktu itu sehingga bermusuhan saling bunuh satu sama lainnya, ya. Bahkan jika kita runut, ya, kenapa Sayyidina Ali memerangi pengikutnya Sayyidatina Aisyah dalam perang Jamal, padahal Sayyidatina Aisyah juga istri Rasulullah, ahlul bait Nabi, ya. Istri beliau juga hubungan baik dengan ibu tirinya Sayyidah Fatimah Az-Zahra, juga berhubungan baik dengan Sayyidah Aisyah Khumairah. Nah ini kan yang disayangkan, sekelas sarjana, ya, seperti beliaunya tidak tahu sejarah agama Islamnya, Khulasatul Nurul Yakinnya, ya, ditambah dengan sejarah-sejarah yang dulu belum pernah ditemukan di perpustakaan Universitas Indonesia, juga tidak lengkap. Sekarang ini beda zamannya. Tahun 1998 beliau kuliahnya, ya, jauh dengan peradaban sekarang. Foto-foto yang disimpan di Leiden Belanda sana itu sekarang dibuka semua. Fotonya Habib Ali Al-Habsyi Kuitang itu ada. Dulu nggak pernah ada yang tahu bentuknya, masa mudanya seperti apa. Oleh sebab itu kita itu ya harus open minded lah, mampu menerima masukan ilmu terbaru, ilmu terkini. Tidak semua ilmu baru itu salah. Kadang malah justru bisa menguatkan apa yang kita salah pahami pada waktu lalu, pada waktu yang atau pada masa-masa pendidikan kita dulu.
Di antaranya adalah masalah Ba'alawi ini. Kang Mas Nusron Wahid tidak mampu membedakan Ba'alawi, Alawiyah, Alawiyin. Bani Hashim Wali Songo itu Alawiyin, tapi bukan Ba'alawi. Alawiyah juga bisa torekahnya, tetapi bukan Ba'alawi. Ba'alawi itu tradisi dari Hadromi. Alwi diawali dengan ba. Bani, tapi ininya dibuang menjadi ba, sama dengan ahli menjadi ali ya. Ini yang tidak dipahami oleh Kang Mas Nusron Wahid. Mohon maaf, ini bukan kerasani, silahkan disampaikan ke beliau. Saya punya nomor WhatsApp-nya, saya punya kontaknya. Saya punya kontaknya. Nanti kalau dia negur saya silahkan ya. Saya niat untuk menasihati saya sendiri lah ya, berdasarkan data. Kalau perlu data, saya akan kirimi manuskripnya, kitabnya. Sejak kapan Banu Hashim itu Ba'alawi Banu Hashim? Ba'alawi itu ngakunya Bani Hashim, Kang Mas ya. Hanya pengakuan sepihak saja tanpa referensi yang menguatkannya, alias palsu. Arab saja tidak kok. Bani Hashim itu dari mana dasarnya? Tidak hanya tes DNA hasil haplogrupnya, tetapi juga berdasarkan kitab-kitab yang kami punya. Sebenarnya tidak perlu misalkan dihadirkan ya hasil tes DNA, wong datanya ada saja cukup. Satu langkah saja, nggak perlu 3 langkah sebenarnya. Tetapi kalau ini semuanya dijadikan sebagai dasar batalnya silsilah nasab Ba'alawi yang ada, ya maka ya harus tetap kami sertakan dan kami akui ya, antara referensi kitab dan manuskripnya berikut dikuatkan dengan ilmu terkini yaitu hasil tes DNA. Ini Kang Mas Nusron Wahid. Lebih baik diam saja kalau tidak mengetahui dasar referensinya. Banyak, tidak hanya Kang Mas Nusron Wahid saja, sekelas ya mohon maaf Ketua Muslimat NU Mbak Khofifah itu juga begitu, sama Muhyiddin juga. Nggak hanya Mbak Khofifah ya, 90%. Karena apa? Males belajar, mendengarkan kita itu males. Karena sudah kadung tertanam kuat dalam memori benak pikirannya bahwa habaib itu keturunan Kanjeng Nabi kita. Tanpa mau meng-cross checknya, bertanya dulu. Mungkin malu ya, atau gengsi lah ya, bertanya dulu bener apa enggaknya, kan gitu. Bener apa enggaknya. Alasannya aku mengikuti Kiai Haji Miftahul Akhyar saja, ulama-ulama sepuh Habibana LBY saja. Akhirnya seperti itu, yang akhirnya nanti kedepannya generasi kita akan menjadi generasi yang bodoh semua. Mohon maaf, karena generasi sekarang ini ya, para penggedenya tidak tahu menahu tentang sejarah bangsanya. Kelihatan sederhana, tapi efeknya luar biasa nantinya. Akan tetap menjadi bangsa jongos. Negara ini dihantam krisis multidimensi. Tengel-tengel berat untuk bangkit lagi. Gara-gara apa? Penyelenggara negara yang hanya bertujuan menjadi hartawan saja. Jiwa kenegarawanannya hilang di kedua, ketiga, keempatkan, ya, nggak bisa nomor pertemakan ya, diutamakan. Yang akhirnya ya seperti ini. Walah kok aku mikir wong liya, penting mikir awak dewi, penting aku untuk tunjangan jabatan dan lain sebagainya. Di sisi yang lain, masyarakat sulit cari kerja, ekonomi terseok-seok ya di mana-mana.
keberkahan Indonesia seakan-akan hilang dari tempatnya, bumi dan langitnya, seakan-akan seperti itu. Gara-gara ini akhirnya banyak kriminalitas yang ada. Ini yang perlu dipikirkan bersama. Tapi negarawan kita padahal sudah dibantu dengan wamennya, tapi tetap saja ya, tidak harus bekerja itu 12 jam atau 24 jam Kang Mas Menteri Nusron ya. Tidak hanya Kang Mas Menteri, walaupun sesibuk apapun ya seorang presiden, walaupun nyambut sekarang Perdana Menteri atau Presiden Turki Tayyip Erdogan ya, di waktu selangnya ya mungkin pasti Pak Prabowo bisa menyimak saya. Pak Jokowi kan sudah santai di Solo ya bisa nyimak saya. Sri Sultan Hamengkubuwono ya juga bisa nyimak saya. Keraton Solo Ngayogyakarta Paku Alaman Mangkunegoro ya bisa nyimak saya. Sesibuk apapun orangnya itu nggak mungkin 24 jam sibuk itu ya. Pasti punya HP semua dan bisa menyimak video saya. Tujuannya apa? Ya untuk bangkit bersama. Indonesia Raya, Indonesia Jaya. Jangan Indonesia merana seperti sekarang ini dengan pimpinan yang kurang mengerti sejarah bangsanya, membela perusak bangsa, bukan membela pertahanan negara. Nah ini berbahaya, sangat-sangat berbahaya. Kang Mas Nusron Wahid ini harus nyantri lagi lah ya, biar dikuliahi sama Kiai Haji Madudin Usman sana. Nyantri seminggu saja lah ya. Nyantri seminggu loh di sana. Bener apa enggak titenono kabeh, teliti betul. Mbak Alawi ku bener keturunan Kanjeng Nabi apa enggak? Apakah bener Bani Hasyim apa enggak? Syarat utama dan pertama menjadi keturunannya Kanjeng Nabi kudu wong Arab dhisik gitu. Itu. Lah wong Arab wae dudu kok iso dadi keturunannya Kanjeng Nabi itu di mana? Dari mana dasarnya itu? Kan begitu. Kalau dulu memang yang dipelajari waktu kamu MI, Sanawi, Aliyah, kuliah, ya begitu. Ya memang begitu sejak dulu. Lah ini kan update pemahaman terbaru. Kok nggak ngerti ya? Handphone sampean dulu itu ada handphone tah? YouTube ya kelolot nggak bisa diakses kok. Ya WhatsApp belum lahir, Facebook belum ada, Twitter ya, Instagram yang nggak ada. Akhirnya panjenengan kan mengikuti kan perkembangan, akhirnya punya akun ya, punya nomor rekening perbankan yang ada ya. Nah diguyu pitik, diguyu jangkrik. Sekelas pemimpin negara yang ada di Indonesia itu kualitasnya seperti itulah, apalagi di bawahnya itu loh. Sama Cina itu tertawai. Saya tuh pernah ketemu dengan orang Cina itu gitu, melihat umat Islam itu, wah kitab-kitabnya banyak ya, tapi kok nol zong. Orang Cina kitab-kitabnya nggak terlalu banyak, tapi dia tuh realitas yang dikejar, dikembangkannya. Bagaimana bisa menciptakan ya sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan kan gitu. Itu orang China. Nah, kalau umat Islam ya sama-sama seperti saya nggak ngelelek saya sendiri. Kuto banyak itu aja, sing mbok amalno iku piro, sing mbok kembangno iku apa? Nah, kecuali ini ada penelitian dari kita berdasarkan kitab Ibnu Sina misalkan, akhirnya kita mampu menciptakan alat yang bisa menerbangkan tubuh kita. Ya dengan cara digenggam seperti ini kiri kanan, terus akhirnya bisa terbang seperti roket lah. Itu baru bisa mengalahkan Cina kalau begitu. Kalau belum bisa seperti itu ya sulit untuk mengalahkan China, Amerika, Rusia, Jerman, Italia, dan mayoritas penduduk Eropa. Dulu orang-orang Eropa belajar dari umat Islam peradaban Asia, Bani Abbasiyah di Baghdad, Irak sana. Tapi sekarang kok malah terbalik, bumi matahari terbit dari barat. Ya, Maghrib, tidak hanya Maroko, Tunisia, Aljazair saja, tetapi juga dari negara-negara barat, yakni negara-negara Eropa. Nah, ini kan memalukan peradaban Islam kita sebenarnya, gitu. Apalagi yang diimbangi oleh Asia Timur Raya, Yaban,
Shin, ya, Hurriyah atau Korea, ya, kita juga ketinggalan. Kenapa? Ya karena di sini dulu ini, ya, ratusan tahun ya dikerdilkan pemahamannya di Nusantara ini. Ya sampai sekarang oknum-oknum ini masih mendukung pembodohan. Kapan kita bisa bangkit? Ya, harusnya ya kalau Menteri Sejarah dan Budaya Kiai Haji Madudin Usman, ya, Menteri Kebudayaan khusus Raden Syarif Rahmat, nah, Menteri Menristek Dikti KRT Fakih Wirhadiningrat. Lah ya, orang-orang hebat, orang-orang yang tidak dikenal sebelumnya, tidak berpolitik ria, ini masih bisa diharapkan Indonesia bisa maju jaya. Tapi kalau orang-orang ini saja, ya mohon maaf, jangan harap ada perubahan yang signifikan. Bertahan itu saja sudah alhamdulillah itu. Bertahan, ya, tidak menyerang loh ya. Pertahanan yang kuat itu saja sudah alhamdulillah. Nggak keteteran itu alhamdulillah. Kalau menyerang, ya, dalam arti pertahanan sekaligus penyerangan, ya, defense, ya, maka nggak mampu Indonesia ini. Mohon maaf, nggak diisi kerso. Karena apa? Orang-orangnya itu saja itu loh. Itu saja. Kualitasnya bisa dilihat oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya memang tidak mudah, ya, tidak ringan yang mengendalikan elemen bangsa ini yang begitu banyaknya dan luasnya negeri kita ini. Tetapi paling enggak ya dikasih contoh. Pak Prabowo sudah bagus, kita dukung. Kita ini sebenarnya kan sudah qanaah lah, menerima apa adanya. Yang penting kita dukung bersama. Walaupun wakil presidennya juga ya anak muda lah, ya inilah jenengan ngerti sendiri lah masalah ini, ya, masalah ini semua kan politik, sama seperti politiknya Muawiyah bin Abi Sufyan, seperti yang disampaikan oleh Kang Mas Nusron Wahid pada acara Khol yang ke-14 Kiai Haji Zainuddin MZ. Beliau Kiai Haji Madudin MZ itu kawan seperjuangannya Raden Haji Rhoma Irama. Nada dan dakwah dalam filmnya dan lagunya. Seharusnya yang diundang untuk isi ceramah itu Raden Haji Rhoma Irama, koncopleknya gitu loh. Ojo ngundang wong sing kelas menteri. Wah, kualitasnya aja beda. Raden Haji Rhoma Irama yang usianya ya 78 menjelang 79 tahun, tapi beliau berjiwa muda, masih mau menerima update ilmu kekinian, ya, masih mau membaur dengan sesama klub-klub, ya, pecinta-pecinta motor atau apa, beliau masih senang kumpul-kumpul dengan kawan-kawan, ya, Soneta Mania dan semuanya. Sama seperti Raden Syarif Rahmat juga seneng sepeda ondelan, ya, sepeda tua, ya. Orang-orang seperti ini ayo diangkat, ya. Indonesia ini sebenarnya tidak kurang orang-orang yang tingkat intelektual dan spiritualnya tinggi di atas rata-rata manusia seluruh dunia. Tetapi banyak yang tidak diperdayakan oleh negara. Yang diperdayakan justru malah orang-orang yang rendah kualitas intelektual dan spiritualnya. Yang akhirnya yang dikejar hanya harta dan harta. Inilah yang penting kita ketahui bersama, bahwa kita harus membenahi negeri ini bersama-sama. Tidak bisa cukup kita serahkan sepenuhnya kepada para penyelenggara negara. Tetap harus ada kontrol dan nasihat dari kita semua. Para pemirsa dan pendengar semua, rahimakumullah, sekali lagi saya nasihati Kang Mas Nusron Wahid dari Kudus, Jawa Tengah, Menteri ATR, BPN, ya, Menteri Agraria, ngaji maneh, kuliah subuh atau kuliah duhur, kuliah asar, kuliah maghrib, kuliah isya selama 7 hari berturut-turut di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum, kebangkitan ilmu-ilmu pengetahuan di Kresek Cempaka, Tangerang, Banten. Silaturahmi saja dengan beliau, nanti akan diajari
siapa sebenarnya Ba'alawi oleh Kiai Haji Imaduddin Usman. Biar tahu gitu loh. Biar ngerti. Lagu iso ngomong ono dasare iki kan gitu. Ya. Aja mulai jeplak ngomong mohon maaf ini bahasa rada kasar, jeplak. Syukur jeplak nih bahasa wong kudusan kan gitu ya. Syukur jeplak ngomong saenake dhewe. Ya. Kudu dipertanggungjawabkan. Ya, semua ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi ada malaikat raqib dan atid yang mencatat. Lebih baik nggak usah diucapkan. Di batin tok itu loh nggak ada imbasnya, nggak ada konsekuensinya. Kalau sudah diucapkan kayak gini, kalau tidak diklarifikasi, tidak dicabut kembali, maka akan bereaksi orang-orang yang mengetahui, ya. Orang-orang yang tahu tentang sebenarnya siapa Ba'alawi, siapa Bani Hashim ini. Kalau tidak, ya maka dosa jariah akan panjenengan terima selamanya di dunia hatal akhirah, dunia wa ukhra, ajilan wa ajilan. Mungkin demikian materi ngaji malam hari ini. Video bukti ceramahnya sudah kami sertakan di bawah video kita ini. Nanti panjenengan simak putar kembali setelah usai ngaji ini, dan kami akan fokus untuk membaca tulisan komentar panjenengan di bawah video ini. Nanti ada sistem acak yang tidak diurutkan dari awal ya admin, biar nanti saya diprotes banyak kiai, banyak santri, kawan-kawan kami semuanya saudara-saudari. Ada yang non muslim juga mengkritisi, tapi kok nggak dibaca-baca selama ini, ada yang protes itu. Demikian, justru nanti tanggapan atas komentar panjenengan ini lebih bobot, ya, bobot materinya lebih tinggi daripada materi yang kami sampaikan di awal tadi. Pak, di on off wilujeng wengi Rama Yai nggih, wilujeng wengi sami-sami. Semoga sehat selalu sekeluarga, amin. Matur suwun atas doanya. Izin takon nggih, monggo. Pripun menurut Rama Yai tentang Pulau Sokotra di barat Yaman? Matur sembah nuwun Yai. Kalau Pulau Sokotra itu bukan di sebelah baratnya Yaman nggih Pak Di. Pulau Sokotra itu di sebelah selatannya Yaman, Jazirah Arab. Timurnya Somalia. Kalau diukur itu malah lebih dekat dengan Somalia, dengan Dar es Salaam Somalia. Pulau Sokotra yang banyak ustadz-ustadz akhir zaman menyampaikan ya tentang adanya Dajjal yang dipenjara, dirantai di sana, katanya seperti itu. Nanti kita bahas lagi. Pripun menurut Nomai tentang Pulau Sokotra di barat Yaman? Matur sembah nyuwun nggih. Beneripun nggih, sebenarnya bukan di sebelah barat Yaman, tetapi di sebelah selatan Jazirah Arab, di antaranya ya di sebelah selatannya Yaman. Aden itu masih nyabrang ke sana. Di sana itu pulau aneh ya. Dan pemahaman tentang Dajjal itu harus diupdate, diperbaiki, diperbaharui. Karena Dajjal itu bukan sosok satu orang manusia raksasa yang bermata satu, bertulisan kafak di dahinya, bertubuh besar sebesar raksasa. Itu tidak. Jadi kita coba untuk menghapus memori pemahaman seperti itu dulu. Karena apa? Cerita yang disampaikan oleh Tamim Ad-Dari, mantan pendeta Nasrani itu, ada beberapa yang berdasarkan asumsinya, interpretasinya, walaupun diakui marfu' ditasih oleh Nabi, tapi tetap masih ada riwayat hadis bil makna yang itu perlu kita pahami takwilnya. Nggak boleh kita makan mentah saja. Begitu Pak Di, sebentar, Pak Di on off Pak Nur Hadi, tolong tunjukkan haramnya babi dalam kitab Taurat Pak Yai. Bagaimana? Wah ini loh, justru komentar panjenengan itu malah kiri kanan depan belakang menyamping ya, tidak sesuai dengan temanya. Nggak apa-apa lah, saya carikan ini
Ini Alkitab ini. Bukan dalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Bible ini, Bible. Ada perjanjian lama, perjanjian baru. Jadi sebenarnya makan daging babi itu menurut Yahudi Nasrani yang asli itu haram. Tetapi yang Nasrani ini ada pembaru, diantaranya adalah Paulus, dan diantaranya dikuatkan lagi oleh pendeta dan pastor masa kini dengan memaknai babi itu babi hutan. Kalau babi piaraan itu halal, karena alasannya ya memberatkan. Di Papua, di Minahasa, Sulawesi Utara sana, itu kalau umat Katolik mengharamkan babi, ora payu agamanya. Ya, oleh sebab itu saya kan sering menawarkan Islam boleh dipeluk oleh warga Papua, makan babi dulu nggak apa-apa. Kawan-kawan dari Bali, walaupun Muslim masih mau makan daging babi ya nggak apa-apa. Sementara bertahap itu, bertahap nanti lama-lama kan ya terbiasa diganti dengan daging lainnya kan gitu. Nah ini kita buka kitab Imamat ya, ayat 7. Nah ini Imamat. Imamat itu imam-imam ya. Imam-imam ya para pemimpin agama. Nah ini demikian juga babi, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, pecah tengah, tetapi tidak memamah biak. Babi kan tidak memamah biak. Haram itu bagimu, ya. Haram itu bagimu. Jelas, daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh. Haram semuanya itu bagimu. Jelas ini. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air, segala yang bersirip dan bersisik di dalam air, di dalam lautan, dan di dalam sungai. Itulah semuanya yang boleh kamu makan. Tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik, ini hampir sama seperti ajaran Syiah Imamiyah. Yang tidak bersisik itu tidak boleh dimakan. Belut, sembilang, lele, pokoknya ikan-ikan yang tidak bersisik itu tidak boleh dimakan. Hampir sama seperti ajaran Taurat. Nah ini, jadi haram, jelas nggih, Pak Nur Hadi. Haram. Apalagi di dalam Quran jelas, innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Ini jelas tatanannya, tetapi kenapa tatanan itu dilanggar sendiri oleh kaum Nasrani sekarang ini? Ya, kan ini namanya produk baru pembaharu dari kalangan mereka sendiri gitu. Tapi aslinya Injil itu tidak menghapus ajaran Taurat, Quran pun tidak menghapus ajaran Taurat dan Injil serta Zabur. Nggih, tapi menguatkan. Toh kalau ada yang sedikit dirubah itu tergantung keadaan, kondisi. Karena kadang-kadang agama ini berdasarkan produk budaya dan politik juga. Kenapa Syiah Imamiyah Itsna Asriyah itu menguasai daerah Iran yang dulunya beragama Majusi, Persia? Ya, karena memang istrinya Husain bin Ali itu ada yang berasal dari anaknya Kaisar yang ada di Persia, Syahbanu namanya. Jadi yang akhirnya kemungkinan balas dendam ya, kaum Majusi yang ada di Persia dengan Sayyidina Umar yang menundukkan, mengalahkan Persia, yang akhirnya mengolok-olok Sayyidina Umar, mengolok-olok Sayyidina Abu Bakar, yang akhirnya sampai sekarang terjadi, dendam itu masih berlaku. Gitu. Bagaimana akidah Syiah dan syariatnya, apakah mirip dengan Yahudi? Ada kemiripan. Di antaranya adalah makan, ya, haram makan ikan yang tidak bersisik dan bersirip. Bagaimana Habib Ba'alawi? Habib Ba'alawi jenengan tanya sendiri, masih makan pecelan lele, penyet lele, atau sate belut atau enggak itu? Ya. Bagi Ba'alawi ya, dengan Syi'i dan Yahudi itu ya ada kemiripan-kemiripan. Gitu Pak Nur Hadi. Pak Nur Hadi lagi, Nabi bisa turun dari langit hampir sama seperti Imam Mahdi. Bagaimana penjelasan ilmiah tentang itu? Hari ini, kemarin sih ya, pesawat Turki Airlines
ya landing di Jakarta, bertemu dengan presiden kita. Turun dari mana? Dari langit. Pesawat terbang turun dari langit, ya kan, dari atas. Langit itu atas. Kemarin Paus Fransiskus ya mengunjungi Indonesia, juga turun dari langit kan. Ini ilmiahnya, karena pesawat terbang dulu pada zaman Rasulullah belum ditemukan. Pesawat terbang itu baru ditemukan ya pada abad 20 Masehi, baru saja. Baru saja. Pada zaman Ba'alawi, moyang leluhurnya juga nggak kenal namanya pesawat terbang, atau iroh itu nggak ada, nggak kenal. Begitu, Pak C. Apa benar Pak Yai kalau membawa pulang batu dari tanah suci waktu melempar jumroh bisa jadi kaya raya? Sun. Sama dengan Ba'alawi nanti. Membawa debu dari atas makamnya Habib Abu Bakar bin Salim ya, akan berkah hidupnya, kaya raya, sukses selamanya. Di Pasir Tarim, padahal diambil dari Pasir Pangandaran kan bagus. Tafsir pasir Perigi Trenggalek itu kan bersih, pasir Bali itu kan bagus. Nanti diapusi, dibujui. Bener Pak C. Nanti kalau dianjurkan untuk seperti itu, wah, Arab Saudi marah. Nanti mau masuk pesawat bagasinya diperiksa semua ini. Kalau ada ajaran seperti ini habis semua sana. Berarti batu-batu jumroh ula usta akobah habis semua dibawa oleh orang Indonesia untuk jadikan jimat, karomat, berkat. Terus saya cerita, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Salah satu ciri Habib adalah Habaib Abada, Habaib Ba'alawi adalah suka bicara ngelindur dan asbun. Asbun itu asal bunyi. Sehingga setinggi apapun tingkat keilmuannya, suka bicara tanpa data yang akurat. Nggih, leres Bu Zainzita. Insya Allah seperti itu. Datanya, faktanya seperti itu. Pak Pamungkas Pramana, Pak Yai, kenapa banyak guru agama mengajarkan bahwa saat Adam dan Hawa datang di bumi ini dalam keadaan kosong dan hanya ada mereka berdua? Pak Kiai, sekarang kritik terhadap kejumudan dan feodalisme NU semakin deras. Cerita seperti ini, Pak Pamungkas Pramana, itu juga terjadi menimpa masyarakat Nusantara. Jenengan kan pernah mendengar cerita ketika Syekh Subakir mendapatkan tugas dari Sultan Ngerum Romawi sana. Itu tahun berapa? Katanya di Pulau Jawa ini khususnya itu tidak ada manusianya. Isinya apa? Peri, perayangan, gendruwo, gundung pecengis, jin, peri, dan macam-macam. Ya. Bahkan ada cerita numbali tengah-tengahnya tanah Jawa di Gunung Tidar Magelang sana itu, yang akhirnya semuanya huruf gitu ya. Ada jin-jin ya, katanya Sobo Semar, jin Semar sing bau rekso Nuswantoro, katanya seperti macam-macam kan ya. Jadi mereka itu nganggep bahwa Nusantara ini belum ada manusianya. Sama seperti cerita bahwa bumi ini belum ada manusianya ketika Nabi Adam dan Hawa diturunkan. Tidak begitu. Tidak ada manusia itu di lokasi sesuai dengan pemahaman mereka. Timur Tengah sana sampai Asia Tengah, sebagian Turki nyabrang ke Eropa. Kalau kita telisik ya teori kita bahwa manusia yang ada di dunia ini berasal dari teori out of Nusantara, bukan out of Afrika. Toh akhirnya bertemu dengan out of Afrika, ya berarti ini akan terjadi pembuahan ya dan perkembangan peradaban manusia, khususnya di lembah Sungai Indus, lembah Sungai Gangga, Dewi Gangga India itu. Begitu juga di Mesopotamia, Tigris dan Eufratnya. Begitu juga di Gihon dan Sehonnya. Ini penting untuk kita ketahui bersama bahwa manusia itu sudah ada ratusan ribu tahun yang lalu dan bahkan ada ratusan Adam sebelum Nabi Adam kita. Mereka juga manusia, memiliki darah juga. Ya makan seperti kita sekarang ini. Pak Pamungkas Pramana. Jadi itu banyak guru-guru kita yang harus update
ya pemahamannya, pembaharuan. Setiap aplikasi yang ada di handphone kita itu setiap saat ada tawaran update. Kalau kita abaikan, ya rasa tinggal. Kaisa tinggal, aplikasi kita nggak berjalan. Abaikan, di skip, ya nggak bisa jalan. Kita ini menyesuaikan perkembangan. Sementara begitu Pak Mulas Pramana, jadi salah. Termasuk keterangan tentang dabah, ya itu harus direvisi kembali buku-buku agama kita. Mohon maaf. Pak Aceng Sakur, Assalamualaikum ya waalaikumsalam. Kota Tangerang ikut ngaji. Semoga orang-orang yang menjadi panutan umat mau meluangkan waktu untuk ikut ngaji permasalahan nasab ini. Nggih, amin. Semoga begitu. Pak Aceng Sakur dari Tangerang. Pak Aceng Sakur ini kalau nggak salah masih pengurus PWI LS Tangerang. Nggih, siap. GG Rahman. Nah, ini sebenarnya masalah yang saya ingin tanyakan ke Pak Yai, tapi sudah diangkat Pak Yai. Semoga kami mendapat penjelasan yang sejelas-jelasnya. Kok Pak Nusron Wahid bisa dukung Habib? Ya, karena keblinger. Bisa pinter keblinger. Nggak mau belajar lagi karena malas mikir duit. Atas dasar sibuk, ya. Kegiatannya juga bisa. Sesibuk-sibuknya orang, nggak ada manusia bekerja 24 jam seperti mesin. Ya, seperti AC itu nggak ada. Pasti ada istirahatnya. Pak Nusron Wahid, Mas Nusron Wahid, Dik Nusron Wahid, Menteri, ya, ATR, ayo ngaji maneh. Jenengan mesti buka HP. Oh, nggak ada manusia Indonesia yang tidak punya HP, itu nggak ada. Pasti punya akun Google, ya, Gmail, ya, bisa akses ke YouTube, ya. Tidak hanya YouTube, ya, bisa Facebook, bisa TikTok, ya, dan lain sebagainya. Oh, nggak mungkin lah. Manusia sama seperti ya mangan, ya ngombe, ya lelah, ya senang, ya susah, sama seperti saya. Jadi saling menasihati. Ya jangan kecil hati, Kang Mas Nusron Wahid. Sampai biasanya orang Jawa Tengah nek ngomong kan yo ngono, mencucu niru idolamu. Nggih. Pak Harnohut, salam Yai, Habib Kribo berdoa Yai. Dr. Drabus ora sah dikurungu, omong orang genah, indikasi sianya dia kuat, casing ireng, Pak Harnohut. Tapi tetap ada manfaatnya. Setiap yang membawa maldorot sekalipun itu ada sedikit manfaatnya. Termasuk diantaranya adalah Habib Kribo Assegaf ini. Ya kadang didengarkan, kadang-kadang. Ya, selama ini yang masih belum tersentuh itu gara-gara apa ya? Nggak dikasih kue-kue kekuasaan. Siapa? Faisal Assegaf yang menghina-hina Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu. Coba dikasih kue kekuasaan, Wakil Menteri Agraria Faisal Assegaf, monggo gak menggonggong mana. Kenapa dia selama ini menghina Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Karena dia memegang buku karya dari Pramudia Anantatur yang pernah dipenjara di Pulau Buru sana karena dituduh terlibat dengan Partai Komunis Indonesia. Pak Pram, almarhum dari Blora, Jawa Tengah. Oh, buku-buku karyanya bagus. Ya kan Faisal Assegaf ini mendukung PKI. Yo, karena memang Pak Alami itu ya senang PKI. Habib Ali katanya Al-Hamid yang dimakamkan di Gunung Kemitir itu dibunuh PKI. Itu memang di PKI itu. Jadi dasarnya itu dari Pak Pram ini. Nanti kapan-kapan kami ulas kembali Pramudia Anantatur. Ya karena memang dari sisi yang lain ya kan. Ya memang untuk penyeimbangan supaya tidak terlalu berlebihan dalam mengkultuskan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kadang-kadang orang NU kita ini kadang-kadang juga berlebihan. Semuanya Hadratus Syekh, Hadratus kudu padha karo Hadratus Syekh. Zamane beda Kang Mas Kiai santri. Zamannya beda Pak Ustadz, Ustadzah. Zaman sudah berubah. Seandainya Hadratus Syekh hidup pada zaman sekarang ini mungkin beda. Beliau pasti akan memiliki akun YouTube seperti saya. Beda zamannya. Mungkin ada perubahan dalam hal menerapkan ya muamalah, ubudiyah dan syariahnya. Di antaranya ketika ada perselisihan antara beliaunya dengan Pak Yai Fakih Mas Kumambang dari Gresik masalah beduk itu kan, ya malah justru orang NU melanggar aturannya Hadratus Syekh. Musola masjid NU khususnya masjid lah, kalau musola jarang.
Kalau musola biasanya kentongan ya. Tapi kalau masjid biasanya beduk itu. Itu kan nggak boleh. Bahkan jika dirunut lebih dalam lagi masalah tahlilan. Kalau tahlilannya bagus ya, masalah menyediakan makanan ketika kematian itu. Terus saya juga setuju. Beliau seorang yang moderat aslinya. Ya, cuma pemahaman kita kadang-kadang yang masih klinik klasik gitu, tidak meniru beliaunya. Begitu Bu Arfi Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bani Hasyim nasabnya tersambung ke Pak Alawi, tolong yang ngomong suruh tunjukkan datanya. Jangan asal jeplak data. Terus Bu Arfi Fadilah. Terus ya harus begitu Bu Arfi Fadilah. Ngomong itu dipertanggungjawabkan. Setiap kali saya ngomong misalkan mana buktinya kalau buku keabsahan nasab Alawi karya D. Hanif Alatos dan kawan-kawannya itu sesat menyesatkan, buktinya mana loh? Saya harus bisa membuktikan. Kalau tidak, kena hukum manusia dan hukum Tuhan, hukum alam. Hukum alam. Ngomong saya naik dewi tanpa data itu. Berani membatalkan nasab Alawi itu datamu mana, kan begitu ya. Saya punya dan bertanggung jawab dunia sampai akhirat saya, dunia wa ukhra. Nah ini begitu leres jenengan Bu Arfi Fadilah ngomong tunjukkan data jeplak. Leres ya, kasar tapi mendidik. Pak Ian Aditya, hampir bisa ditarik benang merah baik Pak Alawi ataupun mukhibinnya. Kalau bicara menang PD mesti tak selalu benar. Ini sama seperti Dik Mundor bin Muhammad bin Soleh bin Muhsin Al-Hamid. Ya sama seperti itu ya. Ngomong itu delalai delalai. Kok ya kepleset dulu delalai. Enggak mukhibinnya, enggak Pak Alawinya. Itu delalai seperti itu. Gusti Allah wis ngetokno. Mari ngomong koyo ngono kantore Mas Nusron Wahid kebakaran. Sebelumnya ada permasalahan penggusuran 5 rumah digusur padahal punya SHM salah lokasi, padahal sudah dieksekusi, mek diganti rugi 20 juta. Masuk akal enggak? Indonesia ini bisa double-double. Sertifikat iso double. So ganda itu bagaimana? Inilah hukum kita ini masih amburadul. Ya, kadang ada orang salah tangkap sudah kadung dihukum 15 tahun ternyata nggak bersalah. Anggota TNI membunuh bos rental, bagaimana? Bagaimana ini? Pak Prabowo harus didukung. Saya beat mendukung Pak Prabowo dalam rangka sesuai dengan apa yang beliau sampaikan sebelum menjadi presiden kita ya, akan memberantas semua praktek KKN, kolusi dan lain sebagainya. Oke, kami dukung itu. Pak Wawan DM channel Sampurasun Rampes. Nggak apa-apa. Ini salamnya orang Sunda kok. Ya, di sini ya dungo. Mbah Yai ya. Dengan banyaknya mukhibin yang menduduki posisi jabatan penting di PBNU dan pemerintah, bagaimana strateginya Mbah Yai? Ya, apa kata mereka? Pilihan mereka diikuti? Ya jangan. Kita ini makhluk yang memiliki hukum taklif. Dosa dan pahala, salah dan benar itu tidak tergantung pemimpin kita. Itulah Islam. Kalau Nasrani, Yahudi mungkin surganya sudah dijamin oleh imamnya. LDI itu surganya sudah dijamin oleh amir dan imamnya. Tapi kalau umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang normal seperti kita, tergantung kita. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setiap manusia, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita ini semua pemimpin, manajer. Minimal memimpin diri kita sendiri dan keluarga kita. Minimal. Bisa lingkup RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, wilayah kota, ya, gubernur, ya, provinsi sampai tingkat Indonesia. Kita ini presiden. Kita ini semua presiden gitu loh. Jadi begitu Pak Wawan DM channel Tidak boleh mulai mengikuti, nggak boleh. Ada edaran dari Jatman yang sudah disahkan oleh PBNU. Di situ ada Habib dari Semarang. Siapa namanya itu ya? Kang Mas Umar Mutohar. Tapi nggak ada Habibnya. Tulisannya Kiai Haji sekarang. Kiai Haji Umar Mutohar Semarang itu loh. Itu masuk ke pengurusan Jatman. Tapi nggak begitu penting lah. Jadi Habibnya sudah dihilangkan sekarang. Cuma satu itu tok, sudah saya pelototi itu.
edaran yang disahkan PBNU. Kiai Haji Umar Motohar namanya pakai Habib. Yang rencananya ngisi kalau di Mbah Raden Qasim Paciran, nggih. Kiai Haji Umar Motohar, bukan Habib. Nanti kalau masalah marga Motohar itu ada dua, seperti Al-Haddad, seperti Al-Habsyi. Asakov itu juga ada, tidak hanya Pak Alawi saja. Nih, begitu nih. Pak Muhammad Johari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang suka ngomong Pak Alawi itu zuriyah Nabi, suruh tunjuk datanya ya. Biar malu 7 turunan karena bohong. Nggih. Buku karya Kiai Haji Madudin Utsman itu tolong dibeli. Ya, nanti mungkin kalau ada perlawanan dari beliaunya, ya saya punya kontaknya. Saya bisa komunikasi dengan Kang Mas Nusron Wahid. Ya, nanti kita bisa diskusi pribadi. Ya. Nanti kalau misalkan saya diprotes ngomong gitu ya langsung aja Kang Mas, nggak usah ngomong di media. Loh, saya punya media. Yang penting kan nggak menjelek-menjelekkan secara privasi, pribadi. Saya nggak ngulik privasi panjenengan sebagai warga negara. Tapi jenengan kan punya jabatan pelayan publik. Ya berat dikritik bersama. Panjenengan punya gaji, yang gaji ya kita kan begitu. Channel Ngaji Vision. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengetahui Habib bukan zuriyah Nabi, bagi orang awam bisa dilihat dari satu, fisiknya, wajah. Lah ini Pak Channel Ngaji Vision ini bisa membaca katuran ganing manungso. Bisa. Oh, ini wajah India. Wajah Rohingya ini ngerti kok. Oh, ini rontok sipit-sipit gitu ya. Oh, kenapa kawan-kawan kami yang ada di Dayak itu kulitnya putih-putih ya? Apakah ada hubungannya dengan China? Enggak. Antara Formosa, suku yang ada di Taiwan, dengan yang ada di daerah pedalaman Borneo, Kalimantan, itu ada kemiripan. Karena memang orang Dayak itu asli penduduk Nusantara lama dulunya. Ketika musnah, ya tenggelam Laut Jawa, ya banyak yang lari ke pedalaman. Jadi aslinya suku Dayak itu ya putih-putih, sama seperti suku Lampung asli. Suku Lampung asli ya Cina kayak putih-putih begitu. Ya. Ya ini kan kita bukan rasis kan. Ya kan ada ciri khasnya seperti itu. Ya ini tidak membedakan, Islam itu tidak membedakan ya mana suku bangsanya. Yang penting ketakwaannya. Nggih, leres panjenengan. Perilakunya, jejak rekamnya, ajaran-ajarannya, kitab-kitabnya, nasabnya dan DNA-nya leres Pak Ngaji Vision. Nggih, channel Ngaji Vision. Nggih, semoga bermanfaat. Leres matur suwun atas masukannya. Maulina Oktaviani. Pak Kiai, tolong buktikan satu saja kesalahan fatal pada bukunya Habib Hanif DKK yang dapat kami jadikan bukti buku tersebut penuh tipu daya dan kebohongan. Baik. Buku Keabsahan Nasabah Alawi membongkar penyimpangan pembatalnya. Penulis tim pengawal Persatuan Umat, ya. Itu 300 lebih kesalahannya. Ada yang ringan, sedang dan berat. Kalau jenengan Bu Maulina Oktaviani ini minta untuk bukti satu kesalahan yang fatal saja, oke, saya buktikan. Setelah saya buktikan ini nanti terserah jenengan pertahankan buku ini atau jenengan buang di tempat sampah, terserah panjenengan. Ya, tolong dibuka buku Keabsahan Nasabah Alawi. Sudah pernah kami sampaikan melalui hazin.com di beberapa pertemuan kami yang lalu. Halaman 29 yang menceritakan tentang ada riwayat Haddasana Abdul Hasan Ali bin Ja'far al-Ashqar al-Alawi. Intinya Ali bin Ja'far al-Ashqar al-Alawi ini katanya menerima periwayatan dari Abu Qasim Muhammad bin Hasan bin Muhammad An-Nafaq, ya, pada tahun 461 Hijriah. Ini 461 Hijriah. Tolong diingat, pada tahun 461 Hijriah. Padahal saya punya manuskrip banyak yang mengatakan, menuliskan bahwa Ali bin Ja'far al-Ashqar al-Alawi al-Iraqi ini meninggal pada tahun 326. Ini tak tunjukkan manuskripnya, nggih. Nanti yang manuskrip asli di Al-Bahrul Ansab saya cari nanti lagi, nggih. Ini manuskrip dari keluarga Al-Ashqar. Nah, ini semua harus dibuktikan.
Kalau hanya perkiraan saja, bukan ilmul yakin namanya, tapi hanya sekedar kila wakola, jari ini gitu. Nah ini kapan-kapan nanti di blognya keluarga Ali Alaskor ini apa saya sertakan ke panjenengan. Ini manuskrip asli dari keluarga Ali Alaskor. Saya dikirimi dan terbukti bahwa As-Sayyid Ali Alaskor An-Nazuk itu wafat pada tahun 327 Lil Hijrah di Baghdad. 327 ini. Tufiya am 327. Ini manuskrip keluarga Ali Alaskor. Ya, kelihatan nggih? 327 orang yang sudah meninggal tahun 327 Hijriah, tapi pada tahun 461 masih bisa menerima riwayat. Ayo, coba dipikir bareng. 461 wong sudah wafat 327 iso urip maneh tahun 461 ya. Iki film kongdi diputer maneh. Wong wis mati. Sudah mati ratusan tahun nih. Masih bisa menerima riwayat dari Abdul Qasim An-Nafat Muhammad bin Al-Hasan secara musyafahat. Musyafahat itu ya begini. Ayo, dek ya. Bismillah. Akhbarona itu musyafahat. Ketemu langsung. Bukan akhbarona, tapi musyafahatan. Ya, dibacakan. Dia berkata telah meriwayatkan kepada ayahku. Loh ini 300 kesalahan karya Syekh Hanif Alatas. Oleh sebab itu Syekh Hanif Alatas dan kawan-kawan ini saya anggap beserta dengan para kiai yang memberikan kata pengantar 9 itu bertanggung jawab penuh terhadap penyesatan ya sejarah, silsilah, nasab ya dan peradaban yang ada di Indonesia khususnya. Kami harap untuk bertobat semua. Tubu taubatan nasuha. Karena apa? Ini akan menjadi dosa jariah kalian. Akan menjadi dosa jariah kalian. Wahai Dek Hanif Alatas, Dek Rumel Abbas ya, Dek Wafi itu ya. Ini masih belum saya koreksi semua. 300 kesalahan itu ya. Orang yang sudah meninggal di Baghdad tahun 327 Hijriah kok bisa meriwayatkan musyafahat dengan Abu Qasim An-Nafat pada tahun 461 itu mana? Nong diwai lho, ra ilmiah blas. Terus ini karena berdasarkan kitab Al-Arbaunnya Syekh Yasin bin Isa Al-Padang, Sumatera Barat, Minangkabau. Saya cari gak sama redaksinya. Wong Syekh Yasin Al-Padani ini juga salah ketika menuliskan al-halal. Ad-dalal. Kalau al-kholal ada sendiri. Ad-dalal itu pekerjaan atau profesi yang menunjukkan alamat-alamat rumah yang ada di jalan-jalan di Baghdad, itu namanya ad-dalal. Jangan al-alal. Kalau al-alal itu artinya orang yang penyakitan, tukang alasan. Jadi yang menulis manuskrip ini kemungkinan Salim bin Jindan yang wafat 1969 ya. Kemungkinan besar berasal dari keluarga Maktabah Ali bin Jindan, terus disampaikan kepada Dek Rumel Abbas, lalu dibukukan di dalam buku Keabsahan Nasabah Alawi. Jadi ini buku yang tidak bermutu sama sekali, corek semua. Kalau kesalahan tidak fatal seperti karya dari kawan-kawan kami Lora-Lora Madura kemarin yang kami kritisi itu ya, itu nggak begitu berpengaruh ya, masih layak untuk dibeli, dimiliki ya. Yang paling layak itu karya Ki Haji Madinun Usman, hanya 1%, tapi tidak fatal. Kalau ini sangat fatal. Tidak teliti, tidak seteliti yang kita bayang. Dilalai itu loh, tidak ada kejahatan yang sempurna. Ini sudah menjadi pegangan prinsipnya
para penegak hukum kita, khususnya ya intel yang intelijen kita, kriminolog atau bagian kriminal kita. Ini masahha min dzurriyyati jaddina al-Imam Ali al-Ashqar an-Nazuk Abul Hasan Said an-Nuqba di Baghdad, wafat 327 Hijriah. Kok di sini 461 Hijriah masih hidup, itu piye to ini? Gak matuk blas. Ngisi ini. Saya suruh untuk tobat, jangan ngarang-ngarang hadis dewi. Gusti Allah ora diwedeni, Kanjeng Nabi ora ditakuti, apa meneh kon jenengan-jenengan iki. Menipu wong sak Indonesia umat Islam ora wedi mereka. Mencantumkan kitab Arbaun, apa enggak khawatir nanti ada yang mengkritisi? Wong saya juga punya kitab Arbaun Syekh Yasin Al-Padangi. Ya. Enggak cocok, enggak sesuai. Malah saya itu ditolak mentah-mentah. Yang bener itu Al-Majid itu salah tulis. Bagaimana orang yang hidup pada abad 15 bisa mengoreksi orang yang hidup pada abad 6 Hijriah, 5 Hijriah yang lalu. Al-Majid itu sudah adalal Kang Mas, Dik Mas. Itu ini buktinya. Saya punya manuskripnya ini sementara dari keluarga langsung dari Ali Al-Ashqar. An-Nazuk ini. Nah, ini menerangkan langsung secara terperinci. Tidak sesuai, jelas ini. Sesat menyesatkan buku ini, ya. Sesat menyesatkan. Bagian daripada perilaku dajjalun kadzabun yang ada di Indonesia ini. Berbahaya. Penyesatan yang luar biasa, keluar dari Sokotra. Berikutnya, mohon maaf ini melangkah. Tadi yang bertanya siapa nih? Maulin Al-Tafiani. Berikutnya Bu Siti Hajar Az-Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi guru monggo sami-sami Bu Hajah Siti Hajar Az-Zahra. Kita ini sama-sama mengaji. Jadi tidak ada yang menggurui sebenarnya. Cuma saya yang banyak bicara saja karena memang tugas saya. Pak Ahmad Bakah, salam Yai. Khataman Nabiyun sama dengan khotaman Al-Quran, yakni berulang-ulang. Bukankah Adam juga berulang-ulang dihadirkan, Yai? Nabi Muhammad SAW mengatakan Ali adalah khotamul wali. Setelah Ali tetap ada wali. Sejak dari zaman Yusuf wafat, manusia senantiasa berkata Allah tidak akan mengutus rasul-rasul lagi setelahnya atau Yusuf. Perkataan ini adalah ini Allah abadikan dalam surat Ghafir ayat 34 ya ini. Mungkin Pak Ahmad Bakah ini masih percaya masih adanya Nabi dan Rasul setelah Rasulullah SAW. Memang ada keterangan bahwa ru'yal mu'min itu juz'un min sittin wa ba'ina juz'an minan nubuwah, tapi bukan wilayah wahyu kenabian, tapi ilham kewalian. Pak Ahmad Bakah lah sudah diterangkan oleh Allah sendiri dalam firman-Nya, sudah dipatenkan wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablir rusul, atau maka na Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Ini tidak bisa disamakan pada waktu berakhirnya kenabian Nabi Yusuf bin Yakub alaihi wassalam, bukan. Nanti di surat Ghafir ayat 34 panjenengan simak lagi ayat 35-nya. Itu hanya ucapan orang-orang yang dulu pernah mengingkari Nabi Yusuf. Jadi bukan itu ucapan dan keyakinan orang-orang Yahudi Israel sana, bukan. Itu hanya ucapan angan-angannya mereka saja. Mohon maaf ya. Surat Ghafir ayat 34, tapi harus disesuaikan ayat 35 nih Pak Yai Ahmad Bakah ya, namanya ngaji nggak apa-apa. Pak Ahmad Bakah ya mungkin bertanya tapi bukan untuk ya nggak apa-apa, walaupun berbeda itu nggak masalah. Ayat 34 surat Ghafir deh.
Tapi ini walaqad ja'akum Yusuf min qablu bil bayyinati fama ziltum fi syakkin mimma ja'akum bih hatta idza halaka qultum lan yab'atsallahu min ba'dihi rasula. Ini poinnya. Hatta idza halaka qultum la yab'atsallahu min ba'dihi rasula. Tapi jenengan harus meneruskan kadzalika yudillullahu man huwa musrifum murtab. Ada terusannya. Terus diterangkan musrifum murtab itu siapa? Alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum kabura maqtan 'indallahi wa 'indal ladzina amanu kadzalika yatba'ullahu 'ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Ini bukan keyakinan umat Yahudi, umat Nasrani, bukan, tapi ini keyakinan musyrikin yang mengingkari Nabi Yusuf, mengingkari Nabi Musa, mengingkari Nabi Isa dan seterusnya. Jadi bukan masalah khotamun nabiyin itu diteruskan misi dan visinya Nabi oleh para wali. Kalau memang Ahmadiyah meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu seorang nabi yang masih menerima wahyu ilahi, itu salah. Ulama atau mujaddid saja. Begitu juga Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali itu mujaddid, bukan nabi. La nabiyya wala rasulah ba'da. Jadi khotam itu pamungkas, walaupun pamungkas dengan analogikan dengan Nabi Adam. Nabi Adam kita, ya, Nabi Adam yang di atas Nabi Adam kita, sampai ada yang mengatakan menurut Ibnu Arabi 100.000 Adam itu, ada yang mengatakan 30 Adam itu, ya. Nah, itu beda. Tidak ada relevansinya, ya. Mungkin mendekati, ya bisa mendekati, tapi tidak bisa disambungkan secara nyata. Terus masalah wali, misalkan Sayyidina Ali, setelah Sayyidina Ali tidak ada wali lagi, ya beda zamannya. Bu'ithu ana wasa'ah, kata ini Rasulullah pernah dawuh, aku diutus, jarakku dengan sa'ah, dengan kiamah, ya itu seperti ini, kan dekat ke jujur, ya. Berarti kiamat itu sudah berlangsung, sudah berjalan. Sama dengan ketika Rasulullah menyampaikan bu'ithu ana wa kafilul yatim hakadha, itu kan berarti kiamat itu sudah datang, sudah terjadi. Saya diprotes banyak orang tentang kiamat-kiamat ini, yang akhirnya banyak yang belum paham. Ya nanti kita bahas lagi pada setiap pertemuan yang ada, bahwa kiamat itu kebangkitan, bukan kehancuran, tapi kehancuran itu sebagai prosesnya kiamat-kiamat itu. Kiamat Indonesia diproklamasikannya kemerdekaan kita 17 Agustus 45 itu hari Jumat. Begitu juga kiamat Timur Tengah, Arab Spring, ya, oleh Muhammad Al-Bouazizi dari Tunisia yang bakar diri, itu juga pada hari Jumat, setelah sholat Jumat. Akhirnya tahun 2011 terjadi pergolakan di Libya, mulai dari Tunisia, Mesir, Suriah, Yaman, ya, yang selamat dari penjajahan informasi Wikileaks, ya, dari seorang wartawan Julian Assange dari Australia, itu justru Mekah, Madinah. Di Yerusalem aja tetap kena jajahan Israel, Dajjal itu. Begitu Pak Bakah, Pak Ahmad Bakah. Jadi masalah khotamul anbiya al mursalin itu jelas ada di dalam Al-Quran. Tetap tidak akan ada nabi lagi dan rasul lagi, yang ada itu adalah para pembaharu-pembaharu. Dalam setiap 100 tahun sekali itu akan ada mujaddid. Innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Allah akan membangkitkan, melahirkan atau mengutus panggilan jiwa kepada seseorang dalam setiap 100 tahun sekali, yaitu orang yang akan memperbaharui pemahaman agamanya umat ini. Jadi mujaddid termasuk Imam Syafi'i itu yang mujaddid, ya, pada abad pertama. Kalau Imam Mahdi, ya Sultan Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz yang menguasai Hijaz, Makkah wal Madinah itu. Begitu Pak Ahmad Bakah.
Jadi khotamul anbiya wal mursalin kalau membaca tisu. Kalau membaca surat Ghafir Sang Maha Pengampun ya, jangan hanya 34 saja, tapi 35-nya juga harus disertakan. Nanti berbahaya kalau kita tidak memahami secara utuh. Nanti hampir sama seperti ketika kita membaca Waqaf selamanya pada surat Al-Maun ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Shadaqallahul adzim. Dosa gede jenengan. Keliru. Fawailul lil musallin, kerusakan besar bagi orang-orang yang sudah melakukan sholat. Shadaqallahul adzim. Padahal diterangkan alladzina hum an sholatihim sahun, gak dengan baca. Ya itu jenenge wakaf sing haram. Maca Quran wakaf itu ana sing haram ya seperti ini. Belum lengkap. Ya. Fawailul lil musallin. Shadaqallah. Keliru. Ya sama dengan jenengan ketika memahami 34 Al-Ghafir, nggak menyertakan 35, karena di 35 itu alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum, yaitu orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka, tanpa ada alasan keilmuan atau pengetahuan. Begitu Pak Ahmad Bakar. Berikutnya, Nini Eka Astuti, benarkah dalam kitab Nashihul Ibad diterangkan jika kunci keselamatan dunia ada di tangan keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kita mengamalkan tinggalan wasiat dari Rasulullah, warisan Quran dan hadis. Hadis ini bisa dijabarkan, itroti itu orang yang menyampaikan hadis Nabi secara benar. Ya cukuplah akan menjamin keselamatan kita. Begitu Bu Nini Eka Astuti. Bukan Habib. Bukan, ini biasanya hadis atau makalah nanti akan dialihkan ke kepentingan mereka. Biasanya Syiah dan Alawiyah Ba'alawi. Biasanya seperti ini. Dalil-dalil seperti itu. Pasti setiap ceramahnya Habib di mana-mana dari masa ke masa itu pasti menyanjung Kanjeng Nabi. Setelah menyanjung Kanjeng Nabi, menyanjung keturunannya Kanjeng Nabi. Sopo? Ya aku iki. Berarti jenengan kalau mengikuti Nabi tanpa melalui saya ini ya nggak sah, batal. Karena hal inilah yang selalu dipelintir dan didengungkan klan Ba'alawi dan juga nggih leres Bu Nini Eka Astuti. Nggih bener. Ini kitab Nashihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Mantani nggih. Tapi kalau Nashihud Diniyah itu karya dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nggih. Pak Toko Suryo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan priyayi keraton kalau Habib Jongos Belanda jenengan nyebut siapa aja santun tapi Habib kurang ajar. Nah, nggih sama-sama Pak Toko Surya. Kami ini belajar, kadang-kadang saya itu juga kasar. Kadang-kadang yang mohon dimaafkan lah, kadang-kadang keluar karakter preman. Ya kadang-kadang saya pegelnya. Nggih. Macan Loreng. Jember. Pak Harto bentuk MUI dan FPI untuk menyaingi NU. Alhamdulillah Jokowi berhasil bubarkan FPI. Giliran Pak Prabowo berani kah bubarkan MUI dan Mbak Alawi sebab banyak mundorotnya. Nggih, Pak Macan Loreng ya. Mungkin Pak Macan Loreng ini usianya di atas 60 tahun. Ngerti sejarah ya. Yang sebenarnya walaupun tidak dicatat di buku-buku sejarah kita, tetapi faktanya memang begitu, tidak salah. Pak Harto pernah membentuk MUI karena memang ya untuk menyaingi NU, karena NU sendiri kadang-kadang yang mandul. Pada zaman Pak Harto NU itu sempat dipecah juga. Nah sekarang ini NU kan ya kena aturan prosedural. Kadang-kadang jika kita bekerja hanya berdasarkan prosedur saja itu nggak jalan. Sama dengan seminar 30 kali tapi nggak dilakukan. Ya sama dengan penemuan hanya masuk MURI nggak dikembangkan. Ya sama saja. Ya kapan bisa majunya? Iso ngomong tok, iso nglakoni, ya padha wae. Ora ono perkembangane. Nggih. Jadi pentingnya penyeimbang. Oleh sebab itu, walaupun saya dikritik banyak orang, Pak Yai Nur gak kelihatan di kebesaran acara NU, nggak perlu.
nggak perlu. Ada yang mengatakan, wah itu nggak orang, nggak apa-apa. Bukan orientasi hidup saya. Yang penting panggilan jiwa ini saya jalankan, ya, untuk meluruskan pembengkokan. Nah itu saya sudah alhamdulillah. Pak Awan Yuri, selamat malam Pak Kiai. Selamat. Nusron Wahid apa keponakannya Gus Dur? Matur suwun. Mboten leres. Ini terkecoh kita. Pak Awan Yuri. Terkecoh banyak siswa-siswi ya, kalau jenengan mungkin sudah bisa membedakan. Hanya pas namanya ada Wahidnya itu aja. Asli Kudus, oh hubungannya Kudus karo Jombang, karo Ciganjur itu nggak ada. Ya cuma menang ngomong. Yang diangkat oleh penyelenggara negara itu biasanya saya ngomongi. Nek menengan tok ngono ya, walaupun plak-plak kerja nyata, tapi yang orang duwe ra ngomongi ya diangkat. Sing iso ngomong, sing pinter ngomong. Oh kampanye itu gak bisa ngomong piye to. Kampanye modalnya omong tok. Lah ini sekarang ada berita terbaru ya. Kang Mas Deddy Corbuzier yang menjadi pejabat kehormatan ya di Kemenhan ya itulah. Ya begitu karena ya pinter ngomong. Cuma sayangnya Kang Mas Deddy Corbuzier itu pernah ketemu dengan Habib Umar bin Hafid ya, diundang langsung untuk bertemu dengannya. Mungkin sudah kena pengaruh ya. Walaupun beliau ahli hipnoterapi, kadang-kadang iso kalah karo gendamnya Habib Umar bin Hafid itu ya. Masa kelas Kiai Haji Miftahul Ahyar masih terkikuk-kikuk. Nggih, nggih. Jadi mohon nggih, walaupun jabatan tunjangan cukup banyak ya, tapi banyak PHK ini bagaimana? Itu yang penting. Ketahanan pangan, ketahanan sejarah. Penting ini, sejarah mau diobrak-abrik oleh orang yang nggak ngerti sejarah ya. Ini termasuk pertahanan juga. Tidak hanya pertahanan perang saja, wilayah tidak, tapi pertahanan sejarah, pertahanan generasi ya, dalam memahami konsep hidup berbangsa dan bernegara, semuanya. Baca sholawat. Sekelas menteri bicara tanpa data, nggih Pak, baca sholawat nggih. Pak Nusron pola pikirnya keblenger nggih. Kang Brot, assalamualaikum ya, Nur, sehat selalu. Ada kepuasan batin ketika mampu menyingkirkan perkara batil kelan baru nggih, siap. Tetap kami harus berdasarkan data Kang Brot nggih. Tapi jika ada yang masih kurang teliti dari penelitian saya, mohon dikasih masukan. Pak Sukriyati, Karawang Antosan Kiai Haji, Antosan itu menunggu bahasa Sunda nggih. Pak Purbo, maaf Kiai. Melihat para menteri pembantu presiden yang nggak kompeten, apakah akan menjadi benar apa yang dikatakan Pak Prabowo dalam kampanye Pilpres 2019 lalu 2030 Indonesia akan bubar, Kiai? Harapan masyarakat semakin suram, Kiai. Cara menata negara ini, kalau bisa, partai-partai politik itu diringkas saja, 5 saja. 5 partai politik, mungkin kalau di Istimewa Aceh ada partai lokal, Papua mungkin partai lokal. Jangan sampai terlalu banyak pengeluaran dana dari negara untuk pembinaan partai-partai ini. Lalu setelah itu anggota DPR atau parlemen kita itu orang-orang yang jujur, yang sudah kadung berkiprah di masyarakat bertahun-tahun tanpa pamrih. Gak usah digaji. Mau niatnya untuk negara dan bangsa ini. Ya nanti yang bikin aturan-aturan undang-undang antara eksekutif dengan legislatif ini akan imbang. Terus akhirnya ketika roda pemerintahan dijalankan oleh eksekutif kita, ya maka harus memilih orang-orang yang berkompeten. Nggak masalah gaji mereka tinggi, yang penting hasilnya bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Di antaranya ya mengelola ekonomi yang ada, termasuk ya sumber daya alam kita yang melimpah ruah ini. Boleh budget tapi jangan mencekik. Kita ini dititipi oleh Allah Ta'ala sumber daya alam yang ada di seluruh Nusantara. Untuk hidup kita selama 1500 tahun yang akan datang masih ada. Masih mencukupi untuk hidup ya anak cucu kita, cicit buyut kita. Masih cukup. Yang tidak cukup itu adalah para pengelola yang masih serakah dengan harta dan kedudukannya. Harus dibatasi ya kekayaan penyelenggara negara. Tidak hanya LKHPN saja yang meneliti, tapi masyarakat juga bisa membuka data rekening ya
berapa jumlah kekayaan pejabat atau pelayan rakyat. Dan kembalikan lagi mental pelayan. Pak Jokowi itu sebenarnya sudah bagus di awal beliau menjabat sebagai presiden. Tidak terlalu prosedural, ya. Terus mau membaur, ya namanya politik kan ya kayak Muawiyah bin Abi Sufyan ya. Ya kayak prinsipnya Nusron Wahid kan ya begitu ya, politik ya begitu, antara halal dan haram jadi subhat halal dan halam campur-campur juga jelas ya. Jadi begitu. Dan orang-orang yang berpotensi ya benar-benar mukhlis dalam mengelola negara ini diuji dulu track recordnya seperti apa. Jangan hanya orang yang memiliki nama, bisa juga orang-orang baru ya. Sekelas Kiai Haji Madudin Usman angkat saja menjadi Menteri Agama misalkan. Ya nggak apa-apa. Kalau saya nggak usah. Saya hanya sebagai supporter saja. Jadi begitu. Jadi orientasinya itu nanti benar-benar memakmurkan rakyat di negeri ini. Pinter podo pintere, sukses podo suksese, ngono loh. Bahagia sama-sama bahagia nih. Sama seperti kami ya, sebarkan manuskrip, kitab-kitab ya sama. Sebenarnya ngerti nih, jangan anak saya sendiri yang tahu, jenengan juga harus tahu. Saya kasih di haizin.com selalu supaya ngaji ini bermutu, bisa dikaji selamanya sampai anak cucu. Ini yang prinsip ini yang kami jalankan ya. Dan nanti jika dijalankan ya oleh para penyelenggara negara, mulai dari ketua RT, ketua RW sampai kepala negara, insya Allah nanti negara kita yang tujuan kita bersama baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya. Dan jangan sampai ada orang mengolok-olok antar satu agama dengan agama yang lain. Kalau toh mau diskusilah secara ilmiah. Saya sarankan untuk kawan-kawan yang beraliran kapitayan ya, jangan menghina Islam. Kalau nggak tahu tanya dulu. Islam itu corake macam-macam, ono sing brutal, ya ono sing kalem. Ya jangan sampai digebah ya, digeneralisir ya. Semuanya sama ya, tidak. Islam itu rahmatan lil alamin. Bisa fleksibel, tidak terlalu mengekang. Bagi orang yang mau masuk Islam silahkan, tidak harus sholat 5 waktu, boleh makan daging babi untuk khusus warga Bali, NTT, ya, Papua, Minahasa, Dayak, Batak, ya silahkan. Walaupun Muslim masih makan daging babi gak apa-apa, sementara bertahap nantilah ya. Oh ganti sapi, ganti kerbau, ganti kambing dan lainnya. Ya inilah fleksibilitas ya dalam keislaman kita. Jadi tidak kaku merengkayang itu surga milik saya, enggak, semua berhak untuk menikmati rasa damai dan bahagia untuk seluruh umat manusia dan bahkan makhluk seluruhnya di negara kita ini. Mari kita jadikan negara kita Indonesia Raya ini adalah surga kita bersama. Tidak perlu kita menoleh mengagungkan surga di Tarim Hadramaut Yaman sana sebagai bukti rasa syukur kita terhadap anugerah karunia Allah Ta'ala. Sebagai penutupnya, sekali lagi untuk Kang Mas Nusron Wahid ya, untuk belajar lagi, buka-buka sejarah terbaru saat ini, update ya, perbaharui pemahaman panjenengan Kang Mas Nusron Wahid supaya tidak menyesatkan banyak orang. Karena kalau sudah kadung menyesatkan banyak orang, ini tugas kita bersama untuk meluruskan. Kalau jenengan sendiri secara pribadi sesat, ora masalah, itu urusan panjenengan. Saya nggak ada urusan itu. Kalau jenengan mengatakan Pak Alawi, Bani Hashim, turunan Kanjeng Nabi, berkah, punden, dedengkot dan lain sebagainya, salah itu. Corek, salah. Ngapusi, ojo niru-niru Pak Alawi, ojo niru-niru Habib. Ora usah ngalem-ngalem Habib Ali kuitang kalau nggak punya data yang lengkap. Saya punya data lengkapnya. Nggak usah ya, nggak usah ngomong nih nggak ngerti tanpa data. Dipertanggungjawabkan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon dimaafkan jika ada kekurang sopanan apa yang kami sampaikan. Alhamdulillah kami tetap hormat kepada guru kami, walaupun tidak selevel Pak Abuya Muftadi ya, tidak, tapi guru saya selalu mendukung kami, mendoakan kami, mensupport kami ya.
Matur suwun, jazakallah khairan ya syekhi wa ustadi. Dimanapun panjenengan berada, semoga berbahagia bersama dengan keluarga ila yaumil qiyamah selamanya. Demikian, wallahu a'lamu bissawab, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita dengarkan bersama. Jadi jangan dengar framing dari mereka Habaib Ba'lawi, karena mereka itu benalu, cuma hanya bisa ngomong doang atau framing doang, tetapi bukti tidak ada. Hanya mendompleng nama-nama besar ulama, padahal mereka semua tidak mengakui mereka habaib sebagai zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka itu cuma framing. Bagi rakyat-rakyat Indonesia yang belum tahu siapa mereka, ya kemakan dengan omongan mereka. Apalagi muhibbin mereka itu. Muhibbin mereka itu tidak mau mendengar atau melihat video-video selain mereka Ba'lawi, selain mereka habaib. Seharusnya bagi kita manusia yang normal atau yang punya akal sehat, kita ini harus mengikuti polemik ini, polemik nasab ini. Di mana letak salah mereka dan di mana letak kebenaran yang ada di pihak Kiai Imaduddin dan KRT Nur Ihya dan lain-lainnya. Jadi kita harus memantau atau melihat atau memikirkan, mengikuti dua pihak ini agar kita dapat melihat dengan benar siapa yang benar, siapa yang salah. Padahal ini polemik ini sudah lama, sudah 3 tahun. 3 tahun lebih. Jadi kalau diikuti pasti ketahuan bahwa habaib ini penipu. Apalagi jejak-jejak digital mereka itu, jejak digital ceramah mereka itu masih ada di YouTube. Ceramah-ceramah khurafat mereka itu tidak ada dalam Islam seperti itu. Dan itu bukan karamah. Itu khurafat, cerita halu mereka itu. Cuma bagi muhibbin ini tidak belajar ilmu agama, jadi nggak tahu. Pendidikannya nol, bisa dibilang nol. Atau sudah dibodohin oleh habaib. Mereka ini melihat casing di luar. Melihat habaib pakai sorban, pakai jubah, seakan ulama besar. Padahal mereka ini hanya penipu, pendusta belaka. Buktinya dengan ilmu DNA dapat kita lihat mereka ini anak keturunan siapa? G. YDNA mereka itu G. Jadi leluhur mereka itu Yahudi. Okey, kalau enggak percaya ilmu DNA dalam hal nasab, ya kalau mengisbat. Tapi kalau dalam hal untuk menafikan, itu tidak ada masalah. Jadi dengan ilmu DNA kita dapat melihat siapa mereka. Kalau bukan dengan ilmu DNA, jadi kita nggak akan pernah tahu siapa mereka. Dengan DNA mereka terbukti siapa mereka. Leluhur gen Yahudi itu menyusup, menyamar sebagai cucu Nabi untuk kedudukan atau untuk menjajah negara. Buktinya di Indonesia ini sejarah dirubah. Makam-makam Wali Songo diba'lawikan
Indonesia milik Aulia Tarim. Itu semua dari mulut mereka tu. Pejuang-pejuang Nusantara tu diklaim sebagai Habib. Padahal mereka bukan Habib. Itu terbukti. Mereka itu ingin menjajah. Cuma muhibbin ni masih tolor. Masih tolong. Tetap semangat terus. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.